Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih memasuki hari yang keempat, besok hari yang kelima. Insyaallah mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima ibadah kita, sholat kita, puasa kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam marilah selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa melakukan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara umat yang telah diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan pada kali ini sesuai dengan tema yang telah kami sampaikan kepada takbir beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Malam ini di waktu yang singkat, kurang lebih 7 sampai 10 menit atau 7 sampai 9 menit, kita akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan dan mempertahankan serta memperbaiki keberkahan dalam hidup kita dengan takwa di era digital. Jadi kalau berbicara tentang tema ini, sebetulnya ada dua persoalan. Persoalan yang pertama, ketika kita berhenti pada kalimat mencari keberkahan di bulan Ramadan dengan meningkatkan ketakwaan, itu saja sudah cobaannya sudah berat. Cobaannya sudah berat. Tetapi kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Kalau seandainya penduduk negeri, suatu kaum, seseorang, sebuah keluarga, al-qaum di makna majma'atul insan. Kaum itu dimaknai dengan perkumpulan, jama'atul muslimin. Maka kalau disebut jamaah itu lebih dari satu, meskipun dua, itu kadang-kadang juga bisa diartikan berjamaah. Berarti minimal sholat berjamaah itu terdiri dari 2 orang, satu imamnya, satu makmumnya. Maka al-qaum di situ maknanya bisa kumpulan kaum muslimin yang jumlahnya banyak, atau perkumpulan yang paling kecil dalam strata kehidupan kita, yaitu keluarga. Maka ayat ini, walau amana ahlul qura wattaqau, seandainya sebuah negeri, suku yang paling besar itu isinya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, pasti Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Maka mafhum mukhalafahnya, makna yang tersiratnya, kenapa hari ini seakan-akan negeri kita itu jauh dari keberkahan secara umum, ya boleh jadi memang kadang-kadang kembali kepada ayat ini banyak orang-orang yang tidak bertakwa.
atau kita sendiri barangkali belum memaksimalkan ketakwaan, maka disitulah letak ujiannya. Jadi bagian yang pertama dari tema kita itu sudah punya problem tersendiri, padahal belum ditambah dengan mempertahankan dan meningkatkan keimanan di era digital. Itu tantangannya lebih berat lagi. Atau kalau di breakdown lagi, diambil yang paling kecil lagi, paling ringan lagi, bagaimana tetap bisa menjalankan puasa dengan maksimal di era digital. Kita tahu sendiri, namanya orang kalau sudah megang HP itu kadang-kadang isinya kan macam-macam. Apalagi kalau kita hari ini berpuasa, kadang-kadang yang namanya hati, kalau hatinya sehat itu menghabiskan waktu mungkin nikmat dengan Al-Quran. Ini kuliah hatinya sehat. Tapi kadang-kadang kita harus jujur, ternyata hati kita itu belum sesehat itu. Dari mana buktinya? Buktinya kita lebih bisa bertahan lama dengan HP kita ketimbang kemudian qiraatul Quran kita. Ya tentunya effortnya berbeda. Ngaji kan tetap ada mengeluarkan suara, ada energi yang dikeluarkan, ya, kemudian berdampak kepada rasa lapar. Ini ngaji, ngantuk bisa jadi. Tapi kalau main HP kan boten. Biasanya waktu asar, pada asar itu waktu jebakan Batman itu di pada asar gitu. Biasanya kalau habis duhur masih sempat ngaji, betul kita 30 menit itu masih sempat ngaji pada duhur. Setelah itu istirahat, lalu bangun untuk sholat asar. Dan biasanya selain ibu-ibu, ibu-ibu waktu asar itu banyak itu waktu asar pun buatan koper tinggal HP. Hilang lagi amanu, kecuali orang-orang yang beriman saja. Satu goreng kalian nyekel HP itu ibu-ibu yang dikecualikan. Tetapi pada umumnya kan pun jamnya motor buatan koper. Sing koper sinten bapak-bapak, sing koper sinten mas-mas, sing koper enggak. Maka ujiannya di situ. Mempertahankan kekhusyuan puasa itu saja sulit, apalagi kemudian ditambah dengan keterbukaan teknologi yang hari ini begitu luar biasa. Maka korelasi dari mempertahankan ketakwaan, ya, dengan mencari keberkahan harus dilihat dari aspek-aspek yang dimunculkan. Jadi bukan terletak pada zatnya, bukan terletak pada HP-nya, tidak, tetapi apa yang dimunculkan dari HP itulah sebagai tolak ukur keberkahan dan tidaknya. Apa yang dimunculkan oleh umur itulah tolak ukur keberkahan sebuah umur atau tidak. Apa yang diwujudkan, ya, dari harta kita lah yang menjadi tolak ukur keberkahan harta dan tidaknya. Maka para ulama mengatakan yang disebut dengan berkah adalah ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Apabila dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan khairun nasi, sebaik-baik manusia, orang yang paling beruntung, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling beruntung adalah orang yang dipanjangkan umurnya, kemudian diperbaiki amalnya. Jadi amal soleh berbanding lurus dengan bertambahnya umur. Bertambahnya umur berbanding lurus dengan bertambahnya kesolehan. Nah ini orang yang paling beruntung. Nah yang agak rugi, kata Rasulullah, yang agak rugi itu kalau umurnya dipanjangkan, amalnya tidak bertambah. Itu namanya tidak ada korelasi, tidak match gitu. Maka orang yang beruntung itu ketika umurnya dipanjangkan, amalnya juga diperbaiki. Nah, kita bisa mengukur, ya, umur kita berkah pembuatan itu dilihat dari itu aja. Bertambah tidak kebaikannya. Sedekah kita berkah betul, bos. Dari sedekah itu kira-kira muncul amal kebaikan apa yang lain?
Ramadan kita hari ini berkah apa tidak? Kita lihat nanti setelah Ramadan. Atau tidak usah jauh-jauh, Ramadan hari ini baik atau tidak, kita lihat Ramadan besok pagi. Kalau Ramadan besok pagi kok semakin buruk, boleh jadi Ramadan kita hari ini tidak diberkahi. Atau yang lebih luas lagi, tahun depan seperti apa itu menandakan keberkahan. Apabila Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tidak tertutup, jadi tidak ada kesempatan, tidak ada kesempatan yang hilang, masih terbuka lebar untuk mendatangkan keberkahan Allah dari langit dengan meningkatkan ketakwaan. Walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama. Maka era digital tidak akan berdampak ketika kita betul-betul bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena teknologi adalah sebuah keniscayaan yang kita pasti akan kalah kalau melawan teknologi. Mau menghentikan teknologi bukan saged. Yang bisa kita berdamai dengan teknologi, kita toleransi yang bisa kita gunakan untuk dakwah, di luar itu kita tidak mentoleransi. Maka teknologi akan menjadi manfaat dan berkah daripada teknologi bisa kita lihat dari buahnya, dari apa yang dihasilkan dari teknologi itu. Maka diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ayat yang kita bahas pada malam hari ini sebagai kultur. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal mulai dari hati kita untuk menata kembali apa-apa yang barangkali belum diorientasikan untuk mencari keberkahan. Jadi apa-apa saja yang belum kita orientasikan untuk mencari keberkahan, maka hari ini mulai dirubah. Orientasinya adalah berkah, berkah, dan berkah. Lah yang belum kita arahkan menuju ke sana. Kalau harta kita masih orientasinya jalan-jalan, tidak mencari keberkahan, maka kita orientasikan cari keberkahan. Kalau ilmu kita orientasinya masih kesombongan, belum kepada keberkahan, maka ilmu kita harus kita orientasikan untuk mencari berkahnya Allah. Dengan begitu semuanya tidak ada yang mengganggu aktivitas keimanan kita. Semuanya bisa kita orientasikan kepada keberkahan. Kita diamanahi harta, orientasinya mencari berkah. Kita diamanahi oleh Allah dengan jabatan, maka jabatan itu orientasinya untuk mencari berkah. Pokoknya intinya hari ini kita cari apa yang belum kita orientasikan kepada berkah, kita arahkan kepada keberkahan. Dengan demikian kita tidak akan lagi terjajah dengan hawa nafsu, tidak akan terjajah dengan hal-hal yang sifatnya hanya euforia, karena esensinya adalah berkah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sholat kita, mudah-mudahan kesabaran Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan kultur pada malam hari ini orientasinya adalah keberkahan. Kalau itu yang diorientasikan, kalau itu yang diniatkan, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dalam setiap langkah dan hidup kita. Amin. Allahumma amin. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin min dzambi fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.